Baik, karena sudah 5 menit, kita mulai saja dining kali ini ya, kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang di dining kali ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Septina Hati Zarifah selaku penanggung jawab dining tahun ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dining kali ini dan berbagi ilmu bersama kita. Dining kali ini akan membawakan salah satu materi tentang morfologi dan sintaks, yaitu a tree diagram and hierarchical structure of the tree diagram and lexical and structure ambiguity. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Pemateri kita kali ini yaitu Kak Nurul Asia, yang lahir di Jakarta tanggal 20 Oktober 2021. Beralamat di Jalan GI nomor 2 Slipi, Jakarta Barat, dengan nomor HP yaitu 0838 0644 4622. Alamat email Kak Nurul yaitu nurulasiafmc@gmail.com. Statusnya yaitu belum menikah, dan pekerjaan saat ini yaitu mahasiswa. Aktivitas Kak Nurul saat ini yaitu berkuliah dan menjadi tutor bahasa Inggris. Pengalaman organisasi sendiri, Kak Nurul pernah menjadi anggota KSPA UNJ tahun 2019 dan juga tahun 2020. Kak Nurul pernah menjadi staf Departemen Akademik PMP Pendidikan Bahasa Inggris UNJ pada tahun 2020-2021. Kak Nurul sendiri juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Akademik BMP Pendidikan Bahasa Inggris UNJ pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Moto hidup Kak Nurul yaitu do your best and let God do the rest. Always fight for the best. Pesan untuk peserta yaitu this to solve pass, don't give up. Oke, baik. Halo Kak Nurul. Halo, Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kepada Kak Nurul saya persilahkan. Oke, sebelumnya kalau misalnya aku nge-lag atau PPT-nya nggak kelihatan, nanti tolong interupsi aja langsung ya. Siap, Kak. Udah kelihatan? Sudah, Kak Nurul. Oke, jadi aku bakal ini ya, ngomongnya campur bahasa Inggris sama bahasa Indo. So today we are going to learn about tree diagram and structural ambiguity untuk matkul morphology and syntax. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, aku mau jelasin dulu tentang syntactic categories. So syntactic categories are divided into two categories, which are lexical categories and functional categories. The lexical categories consist of verbs, nouns, adjectives, prepositions, and adverbs, whereas functional categories consist of determiners, conjunctions, inflections, and complementizers. Oke. Kita mulai lexical categories dulu. Oke. Yang pertama itu verbs, biasanya disingkat sebagai V. Verb itu describe an action. Contoh verbs itu ada play, read, eat, sleep, etc. Terus contoh kalimatnya, ini she sings a song. Di sini verbnya itu ada di sings. Oke, lanjutnya nouns, itu biasa disingkat sebagai N.
They are used to refer something including people, things, animals, places, etc. Contoh dari nouns itu ada table, school, cats, girls, Jakarta, UNJ, Mala, them, etc. Nah, di sini Jakarta, UNJ, Mala ini nih proper nouns karena mereka tempat. Jadi mereka udah langsung spesifik. Sementara them di sini itu pronoun. Contohnya kalimatnya itu he likes the shoes. Di sini nounnya itu he sama shoes. Oke, terus lanjut adjectives yang biasa disingkat sebagai A. Ini describe a noun. Contoh dari adjectives ada red, big, tall, happy, etc. Biasanya adjective ini bahasa Indonesia kata sifat ya. Contoh dari sentence-nya ini, Sydney bought the red dress. Nah, dia adjective itu red. Jadi dia adjective itu dia mendeskripsikan kata benda. Jadi dress-nya itu merah. Lanjut preposition atau kata depan. Dia biasa disingkat P. They are used to link nouns, pronouns, or phrases to other words. Jadi dia menghubungkan kata benda, pronouns, dan frasa-frasa di kata-kata ya. Contoh preposition itu ada to, with, by, from, in, on, down, up, into, at, etc. Banyak banget. Contohnya, ini sentence-nya, my sister works at a restaurant. Ya, jadi di sini preposition itu at. Terus lanjut, adverbs, kata, apa dia nih? Dia modify verbs, adjectives, or other adverbs. Dia biasa disingkat pakai ADV, karena kan sama ya, adjektif sama-sama A, jadi biasanya dia di ininya ADV. Nah, ini contoh adverbs itu ada again, sometimes, carefully, quiet, etc. gitu. Jadi dia menerangkan verb, pokoknya dia nge-modify-nya gitu. Contohnya, I recently watched a movie. Di sini recently-nya tuh adverb. Oke. Terus sekarang kita lanjut ke functional categories. Oke, jadi yang pertama itu ada determiners atau biasanya disingkatnya DET. They are used to limit the meaning and to indicate which thing you are referring to. Nah, determiners ini ada beberapa. Yang pertama ini articles. Dia tuh a and the. Biasanya itu buat ini ya, kata benda ini. Jadi dia kayak deskripsiin kata benda lebih ke gitu, iya. Terus quantifiers, many, any, all, several. Nah, ini jadi artikel sama quantifiers itu lebih kayak buat jumlah ya. Terus possessives ini kepunyaan, my, your, his, her. Jadi contohnya nih, contoh kalimatnya, the child has a cat. Sebenarnya sih kalau the nggak jumlah ya, tapi lebih ke itu gitu. Jadi anak itu mempunyai seekor kucing. Jadi di sini determinernya the sama a. Oke. Atau enggak kalau misalnya pakai quantifiers, contoh the child has many cats gitu. Terus kita lanjut ke conjunctions. Biasanya disingkat CONJ. They are used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clause. Contohnya kayak and, or, but, if, etc. Dia juga masuknya kayak kata depan juga ya. Kata penghubung, deng. Kata penghubung. Contoh kalimatnya nih. The movie is long and boring. Dan dia bisa buat banyak sih nih ya. Kalau misalnya kalian udah belajar phrasal expansion rules, ini dia bisa menghubungin adjektif-adjektif, adverb-adverb, phrase-phrase gitu. Itu nanti di phrasal expansion rules kalian bakal belajar banyak tentang kategori-kategori apa aja yang bisa dipakai buat si conjunction ini. Oke, lanjutnya inflections atau i. Nah, they are responsible for the tenses of a sentence. Jadi kayak pakai tense itu tuh bisa di represent sama inflection. Contohnya nih, kalau present tense wake, past tense melted, present continuous am going, future will, modals might, atau may, can, dan lain-lain. Contohnya nih, contoh kalimatnya, we will leave the house tomorrow.
Nah, di sini will-nya itu dia inflection. Dia ngerepresentasiin si simple future tense gitu. Contoh atau enggak, we left the house yesterday. Nah, itu di situ jatuhnya dia ngerepresentasiin si simple past tense-nya tuh si left-nya. Oke. Terus yang terakhir complementizers. They are used to introduce a complement clause. Jadi kalau misalnya ada kata keterangan, kalau ada klausa yang keterangan gitu, nah itu biasanya ada kata keterangannya gitu. Jadi kayak gini contohnya. Dia kata-katanya tuh that, if, for. Contoh kalimatnya she thinks that he would come late. Jadi kan di sini he would come late-nya itu masuk ke keterangan ya. Jadi di sini complementizers-nya itu dia buat ngejelasin. Jadi kayak pembuka klausa keterangannya gitu. Jadi ini si complementizer-nya. Oke. Nah, terus ini juga nih, would nya ini bisa inflection, dia jatuhnya ke modal ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke tree diagram. Nah, ini aku ambil contoh dari kalimat sebelumnya ada, tapi aku modify sedikit. Kita raba-raba dulu nih. Ini kalimatnya, Sydney bought the red dress yesterday. Nah, di sini kalau misalnya udah coba ngeraba-raba, bisa nih kita kelompokin yang mana, yang mana, yang mana. Contoh, Sydney nih kita udah ngertiin dia nama. Dia proper noun, jadi dia pasti noun. Terus bought, di sini dia verb. Terus the red dress, di sini tuh mereka sebagai satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipisah karena red-nya itu the red dress, itu kan dia nge-spesifikin dress itu. Dan red-nya itu ngedeskripsiin si dress-nya. Jadi dia tuh sebagai satu kesatuan. Dan yesterday itu adverb. Terus aku juga mau ngasih tahu kalau di sini, ini tuh bentuk tree diagram yang simple, yang nggak pakai inflection. Jadi kalau misalnya bisa bikin simple, kalian bikinnya gini aja, nggak usah ribet-ribet yang pakai inflection. Tapi nanti aku bakal ngasih tahu contoh yang pakai inflection itu kayak gimana. Jadi ya, kalau misalnya bisa bikin simple, kalian nggak usah pakai inflection. Ini aja udah cukup. Oke. Sekarang kita udah raba-raba, baru deh kita mulai bikin. Tapi kalau bikin tuh emang harus dari atas banget mulainya. Karena ini sentence, jadi kita mulai pakai S. Karena S itu represent sentence. Dan abis sentence, itu pasti dipecah jadi dua. Ada noun phrase sama verb phrase. Noun phrase itu dipecah jadi noun. Noun-nya itu ya si Sydney. Oke, udah jelas dan dia udah paling simple. Karena emang cuma ini doang si noun phrase-nya. Terus lanjut ke verb phrase. Nah, ini verb phrase yang emang paling ribet ya. Dia kita bagi dulu kata pertamanya, si bot nih. Dia lanjut lagi jadi si verb phrase lagi. Ini nggak apa-apa. Biar jadi setara sama yang ini, yang verb phrase dan phrase-phrase lainnya. Jadi aku pecah lagi jadi verb phrase, terus baru kita spesifik nih si verbnya apa. Ya, verb phrase jadi verb ya. Terus dia katanya itu bought. Jadi ini si verbnya. Terus lanjut nih. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari meaning-nya itu, ini kan noun ya, noun phrase jatuhnya ya, the red dress. Karena dia emang kata utamanya di sini tuh dress. Cuma kalau di tree diagram, kita tuh ngelihatnya dari, dia tuh mulainya dari mana. Nah, dia tuh mulainya tuh dari the. Dan the itu determiner. Jadi ini tuh determiner phrase. Jadi dia bukan noun phrase. Nah, dari determiner phrase baru dibagi lagi jadi si determiner biasa. Jadi ini udah langsung nih. Boleh kalau ini langsung ke determiner terus ke the kan. Nah, itu habis itu dipisah jadi determiner sama si noun phrase. Red dress-nya ini noun phrase kan, karena dia emang udah satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Terus si noun phrase dipisah lagi. Di dalam ada si adjective phrase sama noun-nya. Nah, adjective phrase itu ya adjective-nya si red. Sementara noun phrase sudah langsung si noun dress gitu. Jadi harus benar-benar ngulik kata-katanya itu satu-satu gitu. Dan dari meaning-nya ya kalau di sini, karena dia udah satu kesatuan dan ada adjective, ada noun-nya gitu. Dan adjective-nya ini kan udah masuk ke noun phrase gitu.
karena emang udah satu kesatuan, jadi dia dipecahnya itu baru dari si noun phrase-nya ini, bukan dari determiner phrase-nya. Oke, lanjut. Yesterday. Yesterday ini udah jelas, dia dari verb phrase, adverb, dan adverbnya yesterday. Gitu. Nanti kalau misalnya kurang jelas, nanyanya nanti di akhir sesi aja ya, untuk Q&A. Oke, kita lanjut ke tree diagram yang lebih complicated. Nah, di sini ada si inflection phrase-nya nih. Nah, kalau misalnya pakai inflection phrase, habis sentence itu inflection dulu, karena dia represents suatu tense, malah nggak suatu ya, lebih tense-nya, karena ini dia ada keterangannya juga. Jadi dia dimulai dari inflection phrase. Soalnya kan kalau kayak di sini, si sentence langsung noun phrase sama verb phrase. Jadi kalau di sini karena pakai inflection, dia duluan baru pecah jadi noun, verb, sama si I bar-nya ini. Oke. Nah, jadi inflection phrase itu di sini dibagi jadi 3. Ada noun phrase, ada I bar, sama verb phrase. Oke, aku baca dulu deh kalimatnya. I believe that the snow melted. Nah, di sini tuh ada 2 tense ya. Jadi inflection-nya ada 2 nih. Tense-nya ada 2 di sini. Oke. Jadi yang pertama I dulu. I udah jelas ya, noun phrase langsung noun terus dia I. Nah, terus nih ada I bar. Nah, I bar itu biasanya nge-represent inflection sama verb phrase, tapi di sini karena verb phrase-nya itu beda cabang, jadi dia langsung ke inflection nggak apa-apa. Tapi pokoknya ini kayak I bar itu semacam kayak ya inflection phrase-nya aja gitu loh. Cuma dia biasanya tuh pakai apostrofi gitu, dibilangnya I bar. Nah, kenapa di sini present? Karena di sini verbnya itu believe. Believe itu di sini tuh sebagai abstrak gitu, verb abstrak. Dia nggak kayak simple past tense yang ada id-nya, nggak kayak future tense yang ada will-nya, atau kayak continuous yang ada ing-nya gitu-gitu. Mereka verb infinitive kan, nggak ada apa-apanya. Jadi dia abstrak. Jadi di sini inflection-nya itu ngomongnya langsung present gitu. Pokoknya dia nge-represent tense yang ada di verb-nya, dan itu present tense. Nah, jadi tulisnya di sini present gitu. Oke, jadi itu inflection-nya itu nge-represent si verb yang pertama. Kayak tense yang pertama tuh. Nah, lanjut lagi ke verb phrase selanjutnya. Nah, verb phrase-nya itu dibagi jadi 2. Jadi verb sama complementizer phrase. Kok complementizer phrase? Karena di sini that the snow melted. Di sini udah jadi keterangan lain. Jadi main verb-nya di sini tuh si believe. Jadi dipecah jadi 2 gitu. Nah, ini langsung verb-nya believe, terus si complementizer phrase. Nah, complementizer phrase ini kita ngejelasin lagi phrase yang keterangan nih. Pertama, complementizer-nya dulu, that. Oke. Dibagi lagi complementizer sama inflection, karena kan di sini masih ada tense baru nih. Jadi kita bagi nih. Dari complementizer phrase, complementizer, terus ini inflection phrase. Inflection phrase dibagi jadi 2. Ada determiner phrase sama I bar. Kenapa ada determiner phrase? Karena di sini balik lagi kayak tadi, ada noun tapi dia mulainya dari pakai determiner, jadi jatuhnya dia determiner phrase dulu. Terus dicabangin deh, determinernya apa, the. Terus habis itu noun phrase-nya. Jadi kalau determiner phrase itu pasti determiner sama noun phrase, karena determiner itu biasanya kan nge-present kata benda. Jadi pasti determiner dulu baru noun phrase. Nah, terus habis itu noun phrase, noun-nya apa? Snow gitu. Jadi the snow. Nah, terus nih si I bar. Nah, ini dia kan verb phrase habis itu inflection ya. Jadi tuh I bar itu dia kepecahnya jadi verb phrase sama I bar. Nah, verb phrase-nya itu verbnya melt. Terus karena dia past tense dan ada id-nya dan bisa langsung dipecah katanya, jadinya inflection-nya itu si id. Kecuali kalau misalnya dia kayak ini si present tense. Ya udah nanti inflection-nya present, verb-nya melt gitu. Jadi ini karena ada kata-kata yang nge-represent tense-nya, kayak di sini past tense ke id, jadinya id-nya yang ada di inflection. Wah, pasti puyeng banget ya. Tapi pokoknya gitu. I believe that is no matter. Dia kayak gitu. Jadi emang bener-bener harus seteliti itu buat
ngebagi-bagi per kata-katanya itu. Biar jadi meaningful juga dan emang bisa dimengerti gitu. Oke, itu yang sulitnya ya. Jadi ya kalau misalnya bisa yang gampang ya gampang kayak gini aja. Nggak usah pakai inflection. Jatuhnya berarti kalau misalnya nggak pakai inflection ya langsung verb phrase-nya aja. Nggak pakai inflection phrase. Oke, kita lanjut ya. Tree diagram udah kelar. Sekarang kita lanjut ke structural ambiguity. Ya, inflection bisa masuk tree diagram. Jadi itu jadi kan tadi apa? Inflection itu masuknya ke functional kategori ya. Jadi sesuai fungsinya itu. Bentar dulu. Oke, kita lanjut ke structural ambiguity ya. Jadi structural ambiguity itu the phenomenon in which the same sequence of words has two or more meanings that is accounted for by different structure phrase analysis. Jadi mereka itu ambigu ya. Satu kalimat tuh ambigu, meaningnya bisa banyak, bisa 2 atau lebih. Oke, ini contohnya. Wealthy men and women. Di sini ada 2 kemungkinan meaningnya. Yang pertama, wealthy men and women. Di sini wealthy-nya cuma ngedeskripsiin si men-nya doang. Jadi cuma men-nya doang yang kaya, women-nya enggak. Yang kedua, wealthy men and women. Dua-duanya kaya gitu. Jadi ini bisa ada 2 meaning ya. Kalau buat kalimat ini cuma ada 2 meaning. Nanti kalau kalimat lain ya bisa lebih banyak dari ini. Contohnya kayak gitu tentang structural ambiguity. Nih, contoh keduanya tentang structural ambiguity. The boy saw the man with the telescope. Oke, di contoh pertama itu the boy saw the man with the telescope. Jadi si cowoknya ngelihat the man dengan teleskop. Jadi man-nya itu lagi sama teleskop gitu loh. Jadi itu masuk ke satu kesatuan. Jadi dia ini noun phrase dipisah nih jadi noun phrase sama prepositional phrase. Jadi the man with the telescope di sini itu satu kesatuan. Jadi di sini tuh bedanya tuh dipecahnya di mana ya? Jadi di sini cowoknya ngelihat itu laki-laki pria itu lagi sama teleskop. Sementara kalau yang meaning kedua, the boy saw the man with the telescope. Sebenarnya sih di sini kayak kok kayak sama ya, tapi di sini maksudnya the boy ngelihat cowoknya pakai teleskop. Jadi dia ngelihat ada pria itu menggunakan teleskop gitu. Jadi di sini dipisahnya tuh di verb phrase-nya nih. Kalau di sini kan di noun phrase-nya ya. The man with the telescope. Jatuhnya ini kayak masih satu. Kalau di sini tuh dipisahnya tuh di langsung di cabang yang besar gitu. Ini kan dia masih agak ke bawah lagi. Jadi the boy saw the man with the telescope. Jadi cowoknya ini anak cowok ini ngelihat pria itu menggunakan teleskop. Jadi ini yang di sini menggunakan ini bisa ngelihat nih saw the man. Dia berhenti di sini terus baru cabang baru preposition. Jadi bedanya di sini dia dipecahnya waktu di verb phrase-nya verb phrase sama prepositional, terus di sini tuh noun phrase-nya yang dipisah. The man with the telescope. Gitu. Agak belibet ya, tapi ya itu cara ngebedainnya. Dari dipecahnya tuh di mana structure-nya. Oke. Terus yang selanjutnya tentang lexical ambiguity. Nah, ini lebih ke kata-katanya ya. Bukan ke struktur. Nah, ini multiple meanings of sentences due to words that have multiple meanings. Contohnya an old friend. Nah, di sini old-nya itu punya meaning yang berbeda. Ada teman yang emang udah berumur,
jadi tua, atau teman yang udah dikenal dari lama banget gitu. Jadi dibilang an old friend. Jadi bisa emang teman lama atau teman yang emang tua gitu. Itu tuh beda tuh. Jadi tergantung nanti orang yang lagi diajak ngomong nangkepnya kayak gimana. Ternyata, hah, teman kamu udah tua? Bukan teman lama aku maksudnya gitu. Itu kan bisa beda. Oke. Jadi segitu aja buat materi tree diagram kita. Masih bisa buat Q&A kan? Bisa. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Kak Nurul atas materinya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya bisa gunakan fitur raise hand atau ditulis di kolom chat box. Yang mau bertanya dipersilahkan. Ini serius nih, nggak ada yang mau nanya. Nggak apa-apa sih, tapi kali tadi aku jelasinnya kecepatan atau ada masih yang kayak ganjel begitu, nanya aja mumpung lagi di sini. Ya, untuk Kak Yazid, dipersilahkan. Iya, thank you, Tina. Halo Kak Nurul, manggilnya Kak Nurul atau Bu Nul? Kak, kak aja lah Kak ya aja sih. ya. Oh, Kak, long time no Zoom meeting ya Kak. Pengen Udah nanya lama aja sih, banget. kan tadi ada tree diagram yang versi biasa, yang cuman sentence terus langsung ke bawah gitu. Terus sama ada satu yang inflection. Nah, inflection itu jarang kita pakai kan ya Kak? Maksudnya kalau dalam analisis gitu-gitu, kita cuman biasanya disuruh expect-nya di sentence biasa doang kan, tree diagramnya, nggak sampai analisis inflection gitu, ya nggak Kak? Nah, iya sebenarnya ini lebih tepatnya tergantung ya, dosennya minta mau analisis biasa aja atau emang biasanya tuh dijelasin kalau harus pakai inflection atau enggak. Soalnya dulu aku waktu kelas apa ya, pokoknya itu ada sempet UAS terus disuruh beneran pakai inflection phrase gitu. Tapi kalau misalnya nggak disuruh pakai yang sentence biasa aja, karena satu lebih simple, dua kalau pakai inflection belum tentu waktunya cepet. Ini lebih tepatnya waktu buat UAS lagi. Jadi kayak mampus banget deh gitu. Jadi ya nggak usah ribet-ribet pakai inflectionnya. Aku cuma ngasih contoh doang kalau inflection itu kayak gini gitu. Oke, thank you Kak. Soalnya Oke. kebetulan besok saya Nindi dan teman-teman lain ada UAS Morfo. Jadi agak kaget kalau misal harus analisis dengan inflection gitu. Dosennya siapa ya, Zid? Dosennya siapa dah? Gue lupa nih. Beratna ya? Iya, Oh, Beratna. Beratna.
Oh, enggak sih, enggak disuruh inflection sih. Jadi aman-aman. Oke, alhamdulillah aman. Aman, Ya, Nin. Besok insya Allah bisa, Nin, kita. Kan udah diajarin Bu Nul. semangat Thank ya you. yang ujian. Ya, thank you, Kak. Kak, aku boleh nggak? Sebenarnya ini lebih ke Boleh. make it clear gitu. Jadi kalau dari yang aku tangkap dari Kanurul sama Yazid barusan tuh kalau kita pakai yang ini yang pakai inflection tuh kayak personal preference gitu atau ada kayak satu kejadian atau gimana gitu yang mengharuskan kita pakai itu apa nggak sih, Kak? Kalau personal preference pasti makanya tuh yang simple sentence ya. Jadi tuh bener-bener kalau deflection itu kalau disuruh aja nih nama dosen, kamu nggak usah ngadi-ngadi. Jadi inflection itu terlalu susah, jadi makanya pakai simple tree diagram aja. Tapi Bu Ratna nggak ngasih kok. Waktu itu sih aku kayaknya inflection tuh buat introduction to language deh. Jadi nggak pakai inflection phrase. Jadi aman deh kayaknya. At least tahu lah. Kayak oh ada loh bentuk inflection phrase gitu. Tapi nggak usah dipakai kalau nggak disuruh. Aku sih enggak. Aman kok, aman nih, aman. Oke, makasih, Kak. Kalau seingat aku ya, UAS aku waktu sama Bu Ratna pun juga menegangkan karena waktunya sangat limited, satu. Kedua, aku yang bikin tree diagram pun juga nggak selesai. Tapi alhamdulillah sih nilai tetap aman sih. Tapi nggak ada inflection. Tapi soalnya bercabang sih. Ada yang tentang predikat-predikatan gitu. Ada yang terakhir tapi emang bikin phrase kayak gini. Tapi nggak ada inflection kok. Ada lagi yang mau ditanyain biar UASnya lancar? nggak yakin juga sih. Cuma gara-gara belajarnya langsung lancar. Cuma ya optimis aja sih. Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ke acara berikutnya ya. Bagaimana, Kak Nurul? Ya, nggak apa-apa. Oke. Apa nih selanjutnya? Selanjutnya yaitu sebelum
ke penghujung acara, mari kita dokumentasikan momen hari ini dengan agenda foto bersama. Untuk Oh ya, harus aku stop share kah? iya, stop share. Boleh Oke. stop. Baik, untuk teman-teman yang bisa on cam, mohon on cam ya, biar kelihatan wajah cantik dan tampannya. Ayo yang lain. Ditunggu sampai 5 detik ke depannya. Oke, karena sudah tidak ada yang on cam lagi, bisa. Oke, terima kasih Kak Jelita. Oke, dokumentasinya saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Baik, Terima kasih juga teman-teman Amik. Menarik, keren. Jadi kalau buat angkatan 21 rasanya kayak revisit pelajaran Padarya, kakak-kakak dan teman-teman. Makasih ya, aku izin live ya. terima kasih. Makasih, Be. Makasih, Ami. Ya, makasih Kak Nurul. Makasih juga semuanya yang udah. Sama-sama.